Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa 'an Abdillah bin Syekhir Yasrihi wal Qalil Syadati al-Mujamah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u anhaakum at-takatsur qala yaqulu Adam mali mali wa hal laka ya Adam min malika illa ma akalta afnaita aw labista aw ablaita aw tasaddaqta aw amdayta. Alhamdulillah, syukurillah alhamdulillah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Bagi kita berkumpul menonton bacaan kita Riyadhus Shalihin sampai hadis ke-27 dalam bab sudud di dunia. Dari Sayyidina Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataitu Nabiyya annahu qala." Abdullah bin Syekhir mengatakan, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u, sedangkan beliau sedang baca surat. Surat apa? Al-Haakumut Takatsur. Surat Al-Haakumut Takatsur. Lalu setelah beliau membaca surat tadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, manusia ngomong harta. Ini al-haakumut takatsur. Yang kita harus tahu artinya dulu ya. Al-haakumut takatsur, kalian dibuat lupa dan lalai oleh takatsur. Takatsur itu banyak-banyakan. Banyak kalah. Banyak-banyakan apa di sini? Harta. Banyak-banyakan harta. Salah satu tafsirannya ini. Juga dikatakan dalam tafsiran yang lain itu perdebatan antara Aus dan Khazraj. Jadi mereka banyak-banyakan orang soleh, banyak-banyakan kehebatan. Jadi saling satu di kaum kita, suku kita lebih banyak yang alim. Ada yang bilang kan suku kita lebih banyak yang alim. Hatta zultumul maqabir, sampai mereka Aus dan Khazraj datangi kubur. Artinya apa yang mati sudah dihitung. Jadi lebih banyak siapa yang lebih alim. Tafsirannya turunnya memang kepada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, pokoknya satu suku Ansar. Nah di sini penafsiran satunya, al-haakumut takatsur kalian dibuat lalai oleh banyak-banyakan dunia. Hatta zultumul maqabir, sampai kalian meninggal dunia, mati. Memang manusia itu subhanallah ya. Jarang orang kalau nggak diberi taufik oleh Allah, sadarnya dia meninggal. Makanya Rasulullah bilang harta itu harta. Manusia mau duit saya, duit saya. Kenapa belum paham mereka? Belum paham. Kenapa duit kita itu sebetulnya kata Rasulullah SAW, wahalak dari mana dan mana? Bukankah yang kamu miliki dari harta kamu anak Adam? Illa ma'akalta. Satu, yang kamu makan. Efeknya apa? Afnaita hilang. Duit kita itu ada hakikatnya kalau koreksi benar-benar apa yang punya biar. Satu, punya biar makan. Jadi apa? Hilang. Jadi gizi dan jadi apa? Yang kedua, aula bista, yang kalian pakai ablay terlalu rusak. Yang kita gunakan lalu rusak. Ini juga bisa dikiaskan kepada kendaraan dipakai rusak, rumah dipakai lama-lamaan diperbaiki, dan kita tinggal di rumah. Kalau meninggal dunia rumahnya masih ada, rumahnya kita tinggal. Yang ketiga, kalau tersedekah atau kita sedekahkan lalu dia tidak hilang. Jadi harta kita itu biar punya duit 100 miliar sekalipun, yang punya biar mana? Yang biar belanjakan makanan biar makan, yang biar belikan baju biar pakai,
Yang nganggur kesimpan bukan punya kita, hakikatnya begitu. Kenapa? Enggak kita apa-apain. Nanti dipakai sama ahli waris, diambil orang lain. Coba kalau kita pikir, biar tinggal dipikir aja, misalnya gajian akhir bulan, yang lari kepada diri dia itu berapa banyak? Ya itu rezeki dia. Sisanya ke orang lain bukan rezeki kita, bukan harta kita. Dan Rasulullah hanya berpikir seperti itu. Dan memang yang orang sekaya-kayanya makannya terbatas, badannya terbatas, bajunya satu. Walaupun dia beli baju banyak, mungkin bagi banyak ini pakai sekaligus semua. Dan dia satu. Punya rumah banyak, tapi pakai juga. Yang dia tempati yang saat itu jadi rezekinya dia. Yang nggak ditempati itu bukan rezekinya dia. Ditempati semut, ditempati serangga, jadi rumahnya orang lain. Jadi harta kita itu yang kita gunakan. Nah yang kita gunakan itu kalau dari segi makanan, efeknya apa? Nah, hilang. Jadi gizi dan jadi kotor. Kalau yang berbentuk pakaian dan benda-benda dimanfaatkan bisa rusak, ada umurnya. Ketiga, harta kita sedekah. Itu sebetulnya harta kita yang kita kasih sedekah orang lain. Paham kita itu yang tidak hilang, itu yang tersimpan, itu yang kekal. Dan nanti kita akan dapat balasannya, pahalanya di akhirat. Jadi ringkas cerita itu, dunia kamu itu cuma yang kamu pakai yang kamu pakai. Itu dunia. Sisanya cuma hiasan saja, cuma angka nomor saja, cuma kepemilikan secara tertulis tercatat saja, tapi nggak ada gunanya. Yang berguna apa? Yang dipakai dan disedekahkan. Yang dipakai berguna buat badan kita, lebih habis. Yang disedekahkan berguna kekal. Seandainya Pak, sampai dapat gaji 1 triliun 1 bulan, kira-kira kemarin nggak? Ada loh orang uangnya kayaknya sekian ratus miliar, sekian triliun, makan sampai segitu, habis duit itu. Pasti dia mati duitnya bersisa. Nggak buat apa banyak itu. Bisa dipakai, bisa. Bikin pekerjaan usaha bisa, tapi usaha pekerjaan itu pada akhirnya bukan dia. Dikelola jadi usaha untuk sebagai duitnya orangnya mati. Yang namanya itu orang lain. Jadi sebetulnya yang masuk kepada kita itu terbatas. Yang benar-benar jadi hak milik kita masuk kepada kita itu terbatas. Dikit makanan, sekuat apa kita makan, sebanyak apa. Memang ada makanan-makanan mahal, tapi ya terbatas. Pakaian, kendaraan, rumah, sebesar apapun rumah dia, pastikan duitnya cuma di 1 kali 2 meter lebih. Pasti di dunia kita seperti itu. Mobil semewah-mewahnya pian pakai mobil, duduk di satu kursi. Belum pernah ada orang duduk 3 kursi gitu badannya cukup kan? Pasti keluar bos. Saya kata ngomong kita, dunia kita itu yang kita pakai itu. Jadi yang punya kita apa? Yang kita pakai. Terus yang dari pakai gimana? Punya pian dari segi nama dan hisab di akhirat. Itu nggak enak ya? Bisa punya hidup. Yang punya duit 1 triliun, kepake 100 juta, kepake 100 miliar misalnya. Bisa 900 miliar. Yang punya pian kan 900 miliar kan yang dia berhasil nikmati bersama keluarga dan sebagainya. Misalnya. Sisanya itu nisbatnya ke pian, tetap namanya punya pian. Tapi dia nggak pakai. Tapi dia nggak bisa menggunakan. Kenapa? Udah lebih yang saya pakai udah kebanyakan 100 miliar. Bisa kan ya. 100 miliar itu kan bisa beli rumah mewah, mobil mewah segala macam. Yang pian pakai cuma ini. Selebihnya nggak bisa dipakai. Nggak cukup waktu pian. Umur pian terbatas. Badan pian cuma 1. Yang 900 ini apa gunanya? Gunanya nanti alhamdulillah cuma buat hisab kita di akhirat. Dihisab. Membuat kita jadi antrian yang paling belakang di mizan akhirat di padang mahsyar. Jadi lebihan itu cuma buat capek kita, cuma buat capek kita. Makanya di sini Bab Zuhud mengajarkan kita seperti itu. Bukan berarti kita nggak
Kalau gitu lu dengan kadar saluga biar pas-pasan. Jangan kerja. Cuma kalau ada lebihan, jangan disimpan. Soalnya ini lebih yang sudah punya hitung ya. Biaya sekolah anak, biaya ini sampai setahun apa? Bahkan di fikih Imam Ghazali bilang ya seandainya kalian berhasil duit banyak, nyimpen sampai 1 tahun itu apa? 1 tahun. Tapi yang kebanyakan orang bilang kan setahun. Bulan kemarin sudah habis, belum sampai selesai bulan ini kan. Gaji awal bulan akhir bulan sudah habis. Cuma seandainya biar lebih banyak, simpan sisanya di sedekah daripada percuma nggak ada gunanya untuk simpan nomor angka saja nanti dihisap. Itu cara menjadi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Ini kita udah sampai hadis 28 ya. Hadis ya 27 hadis kita baca. Lihat bagaimana Rasulullah berkali-kali mendidik sahabatnya agar dan ini masih banyak. Kita teruskan dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka." Ya Rasulullah, demi Allah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Faqala Rasul menjawab, kalau tadi ngomong ya Rasulullah, aku cinta kepada kamu. Apa jawaban Nabi? Faqala unzur madza taqul. Perhatikan omongan dia. Artinya jangan sembarangan ngomong. Siap tidak? Benar enggak? Rasanya kayak gitu ya. Perhatikan dulu. Lu cinta sama dia. Kayak kita mau menikah misalnya. Saya pengen nikah dengan anak dia. Saya cinta dengan anak dia. Pikir dulu, habis nikah itu capek ya. Menafkahi, ngurusin, panjang. Beneran enggak? Banyak orang kayak gitu ngomong cinta saya sekali nikah malas nggak ngurusin. Sekalinya nikah malas nggak mau bekerja. Itu nggak cinta, itu nafsu, bohongan. Sesuatu yang kita senangi ada konsekuensinya di belakangnya. Saya pengen punya anak, sebentar punya anak, ada konsekuensinya. Benar nggak kamu pengen punya anak? Kalau kamu pengen berarti siap mendidik, siap capek, siap ngurus, dan seterusnya. Lalu ini ngomong ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau. Benar, ada konsekuensinya. Benar nggak kamu cinta? Qala wallahi inni la uhibbuka. Benar ya Rasulullah, demi Allah aku cinta kepada kamu. Sampai 3 kali diulang oleh orang tadi. Jadi sungguh-sungguh. Ayat Rasulullah bilang, "In kunta tuhibbuni." Kalau kamu cinta kepadaku, fa'aqid lil faqri tajfafa. Maka siapkan dijfa. Bagi kefakiran dijfafa. Jadi seakan-akan Rasulullah maka siap-siaplah kamu menjadi fakir, bahasa macam gitu. Siapkan hatimu, siapkan mentalmu untuk datangnya kefakiran. Fa innal faqra asma'u ila man yuhibbuni min as-sayri ila muntaha. Fakir itu datang cepat kepada orang-orang yang cinta kepadaku daripada aliran sayr. Sayr itu aliran hujan atau bisa dikatakan juga sungai. Ila muntaha, sampai kepada ujung muaranya. Mereka kalau mari dari atas bawah cepat. Nah begitu juga kefakiran datang kepada orang-orang yang dicintai Rasul, yang cinta kepada Rasul lebih cepat dari aliran air. Nah ini dia ya. Ini bukan berarti kalau dia cinta sama Rasulullah langsung jadi miskin, bukan itu. Kalau salah paham langsung berarti belum ada cinta sama Nabi, takut miskin. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ini kan bahasa hadisnya ya, kefakiran bakal cepat datang kepada dia. Makanya Rasulullah suruh orang tersebut bersiap. Jadi laki-laki tadi yang mendatangi Rasulullah SAW disuruh bersih.
siap-siap menyimpan duit atau apa enggak. Suruh siapkan hatinya. Suruh siapkan hatinya. Jadi orang yang cinta sama Rasulullah itu biasanya nggak usah disuruh, nggak usah diperintahkan, karena cintanya kepada Nabi itu akan mengusir cintanya kepada dunia. Di hati kita itu nggak mungkin tergabung cinta Allah, cinta dunia, cinta Nabi, cinta dunia. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, cinta muslimin masih bisa, semuanya masih bisa bergabung. Karena itu semua sepaket. Cinta Nabi, Al-Quran, Muslim, Allah soleh, cinta kepada Allah, cinta kebaikan itu semuanya hakikatnya bagian dari cinta kepada Allah. Nah, cinta dunia tidak mungkin gabung dengan hal yang lain. Makanya ketika ngomong aku cinta kepada ya Rasulullah, benar sungguh-sungguh, iya ya Rasulullah, siap-siap fakir. Kenapa? Bukan karena cinta kepada Rasulullah itu bikin miskin, bukan cinta kepada Rasulullah itu sial akhirnya jadi fakir. Orang yang cinta kepada Rasulullah keluar dari hatinya cinta dunia. Karena keluar dari hatinya cinta dunia, otomatis fokus ngejar dunianya berkurang. Yang dia simpan pasti dia keluarkan karena apa? Berkorban untuk Nabi. Ujung-ujungnya dia akan fakir. Walaupun dapat dia keluarkan lagi. Jadi gambaran fakirnya bukan hidup tersiksa, bukan. Dianya memilih itu. Dianya memilih itu. Ya sahabat, dapat apa? Kasihkan Rasulullah. Dapat apa? Rasulullah. Dapat apa ini ya Rasulullah? Walaupun tidak dikasihkan Rasulullah langsung, mengikuti Rasulullah SAW juga. Karena orang kalau cinta mengikuti betul. Dapat duit, dapat duit, Allah persis kayak Rasulullah. Ya pasti saya punya pas-pasan. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi fakir di sini bukan fakir kesulitan, tapi fakir bahagia. Yang kita Rasulullah siap-siap fakir. Waduh, gimana? Karena fakirnya nikmatnya. Karena fakir mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Orang yang benar-benar cinta sama Rasulullah. Walaupun kadang secara lahir duit dan kaya. Tapi itu bukan buat syahwatnya dia. Dihabiskan buat Allah, buat ibadah, buat Allah. Banyak beberapa orang soleh seperti ini. Salah satu guru saya lancar, banyak rezeki, banyak uang. Tapi larinya kemana? Ke dakwah. Waktu itu saya pernah bawakan oleh-oleh buat beliau. Saya dititipin bawa tidak serbagainya. Yang waktu itu nggak ada di sana. Hanya dari Indonesia Jalan bagus. Saya tetap ke sana. Banyak satu kardus dititipin. Saya perhatikan beliau bukan tipikal orang yang suka gaya style. Saya kasihkan ke yang menjaga rumah titip anak. Dan beliau ini dipakai kan dipakai banyak kayak gini. Kalau ada kayak gini biasanya habis di orang. Jadi beliau nggak nyimpen. Kalau mungkin perlu ambil lah satu. Sisanya apa? Jadi kita awal dulu mah nanti ada yang dikasih, ada yang minta dikasih. Jadi bahkan dulu waktu zaman pertama-tama kalau beliau pergi keluar kota, kadang-kadang ada yang bawa oleh-oleh pulang. Itu orang kampungnya udah duit. Ada ini ada begitu. Memang kadang-kadang orang salah itu dapat harta, tapi kayak cinta ikuti Rasulullah SAW berbagi. Nah makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, orang yang cinta sama Rasulullah siap-siap untuk meninggalkan keberlapan dunia. Dia akan lebih memilih fakir daripada kekayaan. Walaupun duitnya banyak, dia tetap akan lebih memilih hidup sederhana. Duit banyak, dia tetap memilih hidup sederhana karena mengikuti Rasulullah SAW. Ada ya orang-orang soleh, sahabat, kaya, tapi kaya juga banyak. Tapi kalau dia datang ke rumahnya, katanya yang paling terkenal, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat paling kaya. Itu kata sifatnya beliau, kalau saya ke rumah Abdurrahman bin Auf, saya nggak bisa
bawah juga, makannya di lantai, nggak pakai meja, itu terus kok. Walaupun kaya, fakir. Walaupun kaya tetap fakir. Artinya apa? Gayanya gaya fakir, hartanya nggak dinikmati dulu syahwat. Nah ini sebetulnya kita di Islam itu begitu. Yang mau kerja, cari nafkah, asal menunggu ibadah, menunggu doa. Terus buat apa hartanya? Buat ibadah, ujung-ujung ibadah. Jadi ada yang ibadah ke masjid, hikam, belajar ilmu, dakwah, terus ada yang ibadah cari duit. Kok bisa cari duit ibadah? Asal duit buat nafkah wajib, duitnya digunakan untuk membantu kemaslahatan Islam, ibadahnya. Yang penting kerjanya jangan sampai yang wajib, terus manfaat kekayaannya digunakan untuk Islam, itu ibadah. Kita yang buat. Hadis ke-9 dari Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan bahayanya dunia. Madidani jahani, tidaklah dua serigala yang lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan di sekelompok kambing. Bi afsadala, lebih berbahaya dari min hirsil mar'i, tamaknya atau ambisinya seseorang alal mali wasyarafi bidini, atas harta dan kemuliaan untuk agamanya. Artinya kalau kita taruh serigala lapar, dua bukan satu, dua serigala lapar. Kenapa disebut dua? Biasanya serigala itu lebih berkelompok. Jadi kalau satu kurang bagi ganasnya, tapi kalau ada kawannya ganas. Serigala besar atau yang mana gitu. Kalau udah berdua, lebih ganas daripada sendiri. Nah kalau ketemu serigala seorang takut, serigala berkelompok hati-hati sudah. Ada takutnya mereka karena mereka kelompok. Nah digambarkan begini, dua serigala yang lapar itu kalau ditaruh di kambing kira-kira bagaimana? Habislah kambingnya kan, rusak pasti. Rasulullah bilang dua serigala tersebut tidak lebih bahaya daripada cinta pangkat, cinta dunia yang merusak agama kita. Kalau ibaratkan kambing bisa rusak dengan dua serigala, cinta pangkat dan harta itu akan merusak agama. Jadi serigala yang merusak hewan lebih bahaya daripada cinta pangkat, tamak pangkat, tamak harta. Kalau kita tamak akan dunia, tamak akan pangkat, rusak agama kita. Terbukti hari ini. Berapa banyak orang-orang yang sudah soleh, ini kan saya ngomongin yang jelek ya, yang sudah soleh. Apalagi dari awal belum soleh, masih jelek. Yang sudah soleh rusak agamanya karena tamak dunia. Ulama, ustaz, dai, kalau udah ngejar harta, alhamdulillah terjerumus. Makanya sampai ada yang bikin ini, bikin itu, jualan ini, jualan itu, nggak mikir halal haramnya kadang-kadang, nggak mikir efek baik ataupun buruk. Sekarang ini jangankan efek ya, hal haram aja masih banyak yang mikir, apalagi kehormatan. Banyak ulama berbisnis tapi tidak memikirkan kehormatan agamanya. Ulama berbisnis, bisnisnya nggak haram ya, tapi tidak memikirkan kehormatan agamanya. Ya kayak yang jualan agama. Ini ayat ini sudah dibacakan, dijual. Lain yang kadang-kadang di masjid kita sumbangan. Itulah itu bukan berjualan untuk kepentingan diri sendiri. Ini kepentingan diri yang saya maksud. Menjual sesuatu, tapi bukan bendanya yang dijual, agamanya. Sudah dibacain ini, sudah ditiupakan ini, dijual untuk kepentingan diri ya saya bilang. Itu memang gak haram, cuma mempertaruhkan agama. Oh begini ternyata nilainya orang Islam, kan begitu. Yang penting dapat untung, bacaan Al-Qurannya dijual, nama Al-Qurannya dijual. Oh begini Islam, yang penting dapat untung, bikin sistem usaha-usaha. Kan seringkali itu alasannya pakai dakwah, alasannya pakai agama, tapi keuntungannya buat pribadi sebetulnya. Agamanya sedikit. Itu gak haram ya, asal akadnya sah. Cuma
sampai mengiklankan ini jualan. Mungkinlah ada khilaf kalau dia duduk sebelahan sama kawan dia, suaranya pelan, nggak ada orang terganggu, dan mau nanti kita ini nanti rugi. Itu masih penting kayak gitu. Itu pun juga masih banyak yang melarang. Ini enggak di atas mikrofon, yang mau beli barangnya ambil di sini, itu haram. Itu haram. Kalau itu jualan di masjid dengan angkat suara, dan orang sholat sampai syiar masjidnya berubah jadi jualan, itu hukumnya haram. Dan itu termasuk maksiat kata Imam Ghazali yang banyak orang lupa, nggak mikirin itu. Lihat, apa sebabnya? Cinta dunia. Walaupun bisa di luar masjid nggak haram, kan image-nya Islam berubah. Sekarang ini jangankan jualan, sekarang ini udah macam-macam. Bahkan kadang-kadang ada ulama menjual bajunya yang dipakai, dibuka dikasihkan yang hadir. Itu kurang ajar kepada Islam, kurang ajar kepada nama agama. Bayangin pakaian sunnahnya Rasulullah dibuka di depan umum dijual. Betul buat nyumbang, tapi perilaku kayak gini itu tercela. Kenapa nggak sediakan aja kain baju yang sudah rapi dibungkus bisa dijual kan selesai? Kenapa harus pakai sistem-sistem macam itu? Apa sebabnya? Satu, punya ilmu pasti. Yang kedua, heris terhadap dunia, ambisi ngejar dunia. Orang itu kalau udah punya ambisi, dia bakal menghalalkan segala cara. Ini poinnya ini. Kita itu kalau ambisi dan tamak, kalau ambisi dan tamak sesuatu, pasti kita akan mengejarnya dengan segala cara. Kita akan halalkan segala cara, berbohongkan, curangkan segala macam. Makanya hati-hati pertama, jangan ambisi ngejar harta. Soalnya ambisi ngejar harta itu kita akan sulit mendapatkan cara yang benar-benar baik. Akhirnya kita halalkan semua cara buat harta. Nah, cara mendapatkan harta kebanyakan jelek. Makanya jangan ambisi ngejar harta. Soalnya cara mendapatkan harta nggak selalu baik, kebanyakan jelek. Belum rebutannya dan sebagainya. Begitu juga mengejar pangkat dunia. Pangkat dunia ini caranya untuk mendapatkannya sama, kebanyakan jelek. Lain kalau saya kepengen dekat kepada Allah, ambisi masuk surga, silahkan ambisi tamak sebesar-besarnya nggak apa-apa. Biar tamak buat masuk surga, tamak dicintai oleh Allah nggak apa-apa. Kenapa? Caranya nggak ada yang bagus, nggak ada yang buruk, semuanya pasti bagus. Suruh banyak yang mulai banyak ngaji, banyak berubah, ya pasti nggak akan melewati keburukan. Cuma kalau tamak pangkat, tamak dunia buruk. Nah, lihat yang ngejar pangkat. Kadang-kadang ada orang soleh, orang baik, punya pangkat ustadz, guru, ulama. Itu pangkat yang lebih tinggi daripada menjadi pejabat. Aslinya begitu. Jadi dia punya pangkat ilmu, itu pangkat tertinggi. Tapi kadang-kadang pangkat ini digugurkan, dijatuhkan, ditukar dengan apa? Ngejar pangkat dunia. Berapa banyak ulama-ulama kita yang keleset, terjerumus ngejar pangkat dunia. Niatannya mungkin baik ya, kita harus betul sampai baik sama mereka, ikut pemilihan dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan niatnya baik. Cuman saat ambisi, yang saya bilang ambisinya mengejar pangkat tersebut, nanti dia lupa niat tujuannya. Saya harus menang. Udah ada omongan kayak gitu. Ketika ngomong saya harus menang, nanti dia bersaingnya dengan saya. Ayo pilih saya. Yang diajak ini nggak mau. Ini bukan musuh saya, ini musuh saya. Sama. Akhirnya ulama memusuhi kawannya cuma karena nggak mau nyoblos dia. Marah kepada santrinya cuma karena nggak memilih dia. Udah nasihatnya. Kalau ambisi, bahkan nanti alhamdulillah sampai kadang-kadang bawa nama agama. Kalau pilih saya masuk surga ya enggak. Loh, majunya nggak apa-apa ya saya bilang. Untuk kalau niatnya bagus kalau cerita. Tapi kalau sudah ambisi, jangan ditanya. Dia akan menghalalkan segala cara, nanti ikut-ikutan ghibah ulamanya, ghibahin musuhnya. Nah, ini udah mulai gak sehat. Pokoknya kalau udah cinta pangkat, begitulah. Pangkat itu gak harus yang ada detailnya. Termasuk pangkat dihormati orang saja. Kita kalau udah pengen dihormati, nanti kita lihat. Biar kita semua. Kalau udah pengen dihormati orang lain, itu kan termasuk pangkat, walaupun gak tertulis, ada julukan. Banyak
sebab paling minimnya ria. Efek paling minim dari orang ingin dihormati, paling minim-minimnya ria. Kan kita pengen dihormati kalau dilihat. Kalau orang nggak kenal, nggak tahu dia, nggak tahu ibadah dia, ada yang menghormat, ya nggak mungkin. Timbullah kita ria. Makanya ambisi untuk harta, ambisi untuk pangkat, ini ambisinya sudah masuk dan tamaknya bahaya. Bahkan walaupun yang niatannya baik, saya mau mengumpulkan uang, buat apa? Mau sedekah, mau bangun masjid, bagus tidak? Tapi kalau ambisi bahaya juga. Kalau ambisi nanti dia nggak mikir bagaimana caranya. Pokoknya minggu ini harus dapat duit semiliar titik buat bangun pesantren, buat bangun masjid, buat bangun panti asuhan. Ayo kita usaha sekuat tenaga. Repot mau pakai cara yang terhormat, cara yang baik. Akhirnya sehari dua hari udah ada pendapat. Ayolah ikuti cara-cara akhir zaman yang bagus. Akhirnya nggak tahu tempat lagi, nggak tahu cara lagi. Itu bahayanya ambisi begitu. Tapi kalau pian cari nggak apa-apa ya. Ini bukan disuruh mencari, bukan dilarang. Pian mencari dengan tidak ambisi. Kalau dapat alhamdulillah, belum dapat saya akan tetap berusaha. Itu nggak apa-apa. Pokoknya pangkat juga tidak pangkat dan harta itu nggak boleh sedikit pun ambisi dan tomat. Karena pasti berefek buruk. Kalau kita menjaga itu semua. Hanya kita kalau berdoa minta, ya Allah, berikan aku rezeki yang lancar, yang mudah. Syekh Muhammad Saleh dalam doanya, beliau mengatakan, min ghairi ta'abin wala nasabin, tanpa capek, tanpa kesulitan, wala tabi'atin li'ahad, tanpa perlu nurut sama orang. Jadi minta rezeki begitu. Min ghairi mihnatin wala minnatin, tabiatin lihat, tanpa ada jasa dari orang, tanpa ada kerepotan. Kenapa kau minta kayak gini? Minta gampang. Karena kalau susah, kita ambisi, akhirnya nanti segala cara dihalalkan. Mereka doa begitu tuh ya, dibedakan itu. Kalau kita doa itu kalau terus yang banyak, yang pada capek, yang pada pakai repot, pikiran kita tuh cuma dapat duitnya. Pengen malas-malasan saja, nggak pakai capek, nggak pakai repot kan, pengen dapat duit tapi santai. Itu pikiran kita. Orang-orang soleh mungkin kalau pengen baca, sini doanya cuma bener lah. Minta duit yang banyak, nggak capek, nggak repot, ada berhisap lagi. Ada doanya dia, makanya kita bisa. Ini bukan beliau cinta dunia, bukan karena beliau syahwat. Beliau tuh paham. Kalau perlu dunia dan repot, keluar nanti ambisi, fokus terpecah, akhirnya terganggu ibadah. Jadi bukannya karena beliau cinta, beliau tahu caranya meminta. Kalau saya minta dunia, capek, sulit, ngejar dunia, akhirnya nanti saya tak fokus lagi. Makanya kita ya Allah gampang, biar ngejar dunia saya itu tak ganggu ibadah saya. Itulah bedanya kita kalau berdoa sama mereka ya. Kalau kita doa, ya Allah saya bisa duit yang banyak, kaya. Biasanya itu syahwat. Biasanya kaya yang kita minta itu memang membuat bangga-bangga. Kemudian kita dijaga oleh Allah, dipermudah rezeki kita dan dikeluarkan ambisi mengejar dunia dan makan kreatif kita. Lagi ayat 30. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud bercerita, Nabi Muhammad itu tidur ala hasirin, atas hasirin. Jadi hasir itu anyaman ya, anyaman dari kurma dari daun. Kalau kita tuh yang rotan ada ya, cuman yang rotan anyaman lebih empuk ya. Hasir kita di tikar anyaman. Kalau tikar kan di anyaman. Faqama wa qad athara fi jambi, bangun tidur dan ada bekas di bagian samping Muhammad sallallahu alaihi
Jadi pas beliau bangun, sampingnya Rasulullah SAW ada bekas. Jelas ya. Jadi kalau tidur miring kayak gini, tamu-tamunya itu harusnya tinggal gitu. Semua membekas. Duduk aja kayak gini nanti kakinya membekas. Kan dia nggak rata kan, halus. Qulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka biqahan. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, mau tidak kita siapkan kasur buat kita? Ditawarin kasur buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma masalah tidur ya. Nggak mampu. Rasulullah nggak punya kasur. Sahabat nawarin kasur, mau tidak? Ini hal yang bukan hal mewah. Kita di sini kaptennya imam, kita pas sholat minta ampun daripada tempat tidur Rasulullah. 4 sejadah, masih penting sejadah. Kadang ada yang kasur juga, kasur busai dikasih sejadah, dikasih sejadah dia. Ya belum ada masalah ya, saya tidak masalah apa. Cuma tunjukkan Nabi itu tidurnya aja nggak punya kasur. Kita tuh pas sejarahnya mau kasur. Nabi itu tempat tidurnya nggak ada kasur. Sahabat nawarin, mau nggak kasur ya Rasulullah? Kita siapkan kasur. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mali balik dunia. Ayo Rasul, urusan apa bulan dunia? Bahasanya begitu ya. Mali balik dunia. Apa dunia? Mana ada dunia? Saya ditinggal di dunia tidaklah illa kamu seperti orang yang naik kendaraan, naik kuda, naik kereta, istadal benaung tahta syajaratin, yang benaung di bawah. Jadi dunia itu ibaratkan kata beliau, saya ini cuma mampir benaung di bawah pohon pergi. Nah itu dunia, bayangan di bawah pohon setuman sebentar. Nampaknya ribut-ribut ya. Adalah yang benaung sebentar gelar kasur, ada yang benaung bikin ini dan itu. Benaung itu cuma setuman aja, sebentar aja, nggak usah mikir yang lain. Itu maroha apa-apa. Lalu pergi dan meninggalkan dunia. Itulah pola pikir Nabi. Dan ini bukan hadis ini aja ya. Banyak hadis yang mengatakan dunia itu sesaat, sebentar cuma lewat. Itu salah satu cara paling bagus. Kita itu habis-habisan pikir dunia karena kita kira bakal lama hidupnya. Masih banyak waktu kita, masih panjang waktu kita. Itu yang bikin kita cinta dan berlebihan. Kalau kita sadar